Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku Valen Aisyah dengan novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Selamat menikmati. Sebelum itu kalian wajib kunjungi Tokopedia Valenas Publisher karena di sana e-book dengan harga yang terjangkau. Linknya udah aku sertakan di bawah ya guys. Untuk itu yuk kita baca bareng-bareng novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Check it out. Pacar sewaan 2. Jadi kalian tidak ingin bertanggung jawab. Baiklah, suara Yuncha terdengar sinis dan membuat langkah kaki mereka terhenti. Enggak kok Yuncha, ini aku bawa coklat kan? Jawab Jin A. Baiklah, letakkan di meja, aku ingin bersenang-senang. Carikan pria sewaan sebelum aku melaporkan kalian bertiga ke atasan karena pernah melakukan cara curang saat berjualan. Yuncha ternyata memiliki senjata yang manjur untuk membuat mereka bertiga menurut. Kau benar-benar serius dengan hal itu? Tanya Mihi. Iya, aku serius. Aku ingin orang yang mau melindungiku dan menyayangiku. Aku ingin dicintai. Yuncha menjawab sambil menjawab pesanan dengan sangat cepat. Tiba-tiba sirine berbunyi, pertanda di layar akan segera muncul ranking penjualan hari ini. Tidak, kita harus menjual kosmetik dulu. Baiklah, akan aku carikan nanti, jawab Mihi. Mereka berlari ke meja mereka masing-masing dan mulai menjual produk dalam waktu yang tinggal sedikit. Semua orang menghitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Muncullah ranking penjualan di layar. Semua orang menghela nafas panjang dan mereka mengernyitkan dahi memandang Yuncha yang tersenyum girang. Aku masih bertahan, syukurlah. Lagi-lagi Yuncha menempati nomor 1 dan tidak turun sama sekali. Padahal penjualannya tertunda beberapa jam karena dia telat masuk. Baiklah teman-teman, jangan berkecil hati. Masih ada hari esok, aku berharap kalian selalu termotivasi untuk menduduki peringkat 1 dan menggantikan posisiku selama 3 bulan berturut-turut. Semangat teman-teman. Yuncha memang seorang wanita yang rendah hati dan penuh semangat. Hal yang bisa membuatnya mengeluh hanya kehidupan percintaan, tapi tidak dengan pekerjaan. Akhirnya tibalah waktu untuk pulang dari perusahaan. Mereka keluar dari ruangan itu dengan banyak keluhan. Lagi-lagi nomor 5. Aku heran, wanita itu benar-benar membuatku geram. Selalu menduduki nomor 1 dan bertahan. Aku selalu di posisi 50, sedih. Suara-suara itu sudah terbiasa terdengar oleh Yuncha dan dia tidak terlalu ambil pusing dengan ucapan mereka. Seperti biasa, Yuncha selalu pulang paling akhir. Dia selalu mengerjakan laporan terlebih dahulu sebelum kembali ke apartemen. Kedua teman yang lain sudah pulang duluan kecuali Mihi yang selalu setia menunggunya karena mereka selalu keluar dari perusahaan bersama-sama. Belum selesai? Tanya Mihi sambil memainkan handphonenya. Belum, sedikit lagi, jawab Yuncha yang sedang mencetak beberapa laporan. Yes, aku menemukannya. Mihi sedikit berteriak ketika menemukan tempat di mana ada pacar sewaan yang diinginkan Yuncha. Jangan keras-keras, ruangan ini tidak kedap suara. Ada apa? Yuncha yang masih mengetik itu juga penasaran dengan apa yang ditemukan Mihi. Di dekat perusahaan ada sebuah kafe yang menyediakan pacar sewaan berkualitas. Bukan gigolo sih, mereka menawarkan paket berkencan. Jika tidak memerlukan kehidupan dalam tanda petik pun ada. Jelas Mihi. Oke, pekerjaanku selesai. Kalau begitu antar aku ke sana sekarang. Yuncha langsung mengambil tasnya dan menariklah lengan Mihi yang masih duduk di kursi. Sekarang, Mihi sedikit terkejut sambil berjalan karena lengannya terus ditarik Yuncha. Pelan-pelan Yuncha, kakiku terseret ini. Mihi dan Yuncha akhirnya memanggil taksi untuk berangkat ke kafe yang menyediakan pacar sewaan. Hyuk masih terlihat kesal di apartemennya. Dia terus memikirkan kata-kata Yuncha dan tidak habis pikir jika sikapnya akan seperti itu. Namun ada yang sedikit menyelinap di pikirannya ketika dirinya mencium Yuncha. Aneh, ini bukan pertama kalinya aku berciuman dengan wanita. Tapi bibir itu terasa lembut, bahkan tatapan matanya begitu hangat. Kenapa wanita itu berputar-putar di kepalaku? Siapa dia? Aku sudah lama menutup rapat pintu hatiku untuk jatuh cinta lagi dan tertarik dengan wanita. Tapi kenapa dia bisa dalam sekejap menguasai pikiranku? Tatapannya, ucapannya, bibirnya, tamparannya, semua tidak mau pergi dari pikiranku. Aku akui dia berbeda. Apa yang harus aku lakukan? Hyuk bergumam dalam hatinya sambil menjambak rambutnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara bel dari pintu apartemennya. Ting tong. Hyuk beranjak dari sofanya dan membuka pintu.
Tampak Yejun, Yeon, Min-yoon, dan juga Jin sudah berdiri di depan pintu kamarnya dengan style pakaian biasa yang begitu tampan. "Tumben, cepet buka pintunya," kata Yeon yang langsung masuk ke apartemen itu. Yuk menyingkir dari pintu dan membiarkan mereka berempat masuk. Kukira akan ada selimut yang terbengkalai karena wanita terbaring di sana. Ternyata tempat tidur ini masih rapi. Komentar Yeon yang langsung duduk di atas tempat tidur. "Ya, semua masih rapi, belum ada tisu juga berterbaran di sana. Berarti tidak ada yang terjadi. Syukurlah," tambah Min-yoon yang melihat isi tempat sampah. Tiba-tiba Jin melihat wajah Yuk yang memerah. "Astaga, kamu habis ditampar?" Jin dengan spontan berkomentar. "Plok, plok, plok, plok." Jin dan Yong bertepuk tangan sambil cekikian disusul dengan Min-yoon dan juga Yejun yang ikut cekikian. "Sudah puas menertawakanku?" Yuk terlihat jengkel sambil mengisi air putih di dalam gelas dari dispenser. Setelah gelas itu penuh, Yuk meneguknya sampai habis. "Dia haus karena habis berdebat sepertinya." Jin mulai berkomentar lagi. "Wanita itu menamparmu, Yuk. Aku yakin kamu tidak berhasil menidurinya, ya kan?" tanya Yeon menyelidik. "Wanita itu sangat menjengkelkan. Kalimat formal yang menghujaniku tadi malah susah aku lupakan. Sepertinya bukan wajahku aja yang ditampar, tapi hatiku ikut dipukul. Mantanku semuanya tidak ada yang menolakku. Mereka malah menyediakan tubuhnya untuk kutiduri. Tapi dia, menolak dengan tegas. Mungkinkah wanita itu adalah wanita baik-baik? Kurasa begitu." Semua tertawa terbahak-bahak mendengarkan penjelasan Yuk. Yuk. "Itu peringatan buatmu. Jangan sembarangan memperlakukan wanita jika kamu tidak ingin disakiti. Aku belajar dari pengalaman sih. Soalnya kita berempat sudah merasa berumur dan bertobat sekarang juga. Memang sudah waktunya kita mencintai wanita dengan tulus. Aku tahu kamu pernah disakiti Ayong karena perselingkuhannya. Tapi aku yakin gak semua wanita seperti itu kok. Yaudah, aku mau kenalin satu tempat yang bisa membuatmu mengenal cinta lagi. Kita berempat ingin membuat kamu sembuh dari frustasi. Jujur, kita berempat berencana akan menikah tahun ini. Jadi yang jomblo juga harus punya pasangan. Aku gak ingin kamu terjebak dengan masa lalu terus-menerus," jelas Min-yoon. Sembari melirik ke teman-temannya yang lain untuk segera melucuti pakaian Yuk dan mendandaninya sekeren mungkin. Apa-apaan kalian?" Yuk menutupi tubuh indahnya karena teman-temannya dengan sembarangan melucuti pakaiannya sampai bersih. "Menurut saja, kalau kamu dandan sendiri pasti lama. Kita udah membawakan pakaian yang cocok untuk acara hari ini." "Hei, tapi nggak dipertontonkan juga. Aku bisa mengganti di kamar mandi," kata Yuk yang tidak habis pikir dengan teman-temannya itu. "Sudah diam, duduk saja." Yejun menata rambut Yuk dengan begitu tampan. Jin menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh Yuk dan akhirnya selesai. "Jangan lupa bawa seluruh kartu debit dan dompetmu ya," Yeon mengingatkan Yuk. Ya, feelingku gak enak." Yuk mengambil dompet dan handphonenya lalu berangkat bersama teman-temannya. Oke guys, sekian dulu untuk part ini. Semoga kalian suka ya dengan part ini. Itu semuanya, tunggu part selanjutnya. Jangan lupa untuk like videonya ya. Bye-bye.